Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian hukum menafkahi kedua orang tua bagi anaknya yang sudah berkeluarga. Dalam agama Islam, konsep nafkah dalam keluarga memiliki arti penting. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama saat orang tua tersebut sudah lanjut usia atau membutuhkan perawatan khusus. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Kisah surat Al-Baqarah ayat 33. Memberikan perawatan kepada orang tua bisa dalam bentuk fisik, emosional, finansial, dan lainnya. Selain dijelaskan dalam ajaran Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama, undang-undang di Indonesia juga mengatur tentang kewajiban anak kepada orang tua. Imam Ar-Rafi'i sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Aziz Syarah Wajiz juz 10 halaman 3 menjelaskan sebab-sebab wajib nafkah itu ada 3. 1. Sebab pernikahan, maka suami atau bapak sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Batasan bapak memberikan nafkah pada anaknya sampai anak masuk usia dewasa. Kadar nafkah yang wajib diberikan ada kalanya bersifat pokok-pokok komoditi seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Adapun layanan atau nafkah sifatnya kebutuhan tidak mendesak, apalagi hanya bersifat aksesoris. Orang tua boleh memberikan kebutuhan dan aksesoris tersebut jika dipandang perlu dan bermanfaat untuk kepentingan anaknya. Dalam konteks keindonesiaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 35/2014 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. 2. Budak yang dimilikinya, maka bagi tuan atau pemilik budak berkewajiban memberikan nafkah kepada budaknya. 3. Kerabat, pada hubungan anak dan orang tua masuk pada kewajiban nafkah. Artinya orang tua yang tergolong fakir sementara anaknya punya kemampuan lebih di luar kebutuhan dan kewajibannya, maka ia wajib hukumnya memberikan nafkah kepada orang tuanya. Anak yang mampu memenuhi kebutuhan orang tuanya meskipun ia sendiri sudah punya tanggung jawab nafkahi istri dan anaknya, maka perbuatan tersebut termasuk contoh perbuatan bakti atau ihsan bagi seorang anak kepada orang tua, dan itu hukumnya wajib. Perintah berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, dalam surat lain disebutkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Batasan anak dapat membantu atau memenuhi kebutuhan kedua orang tua sesuai dengan batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Jabir anna Rasulullah qala ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un fali dhi qarabatika fa in fadala an dhi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha baina yadayk wa an yaminik wa an shimalik. Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, mulailah nafkah dari dirimu, jika berlebih maka nafkah itu untuk ahlimu, jika berlebih maka nafkah berikutnya untuk kerabatmu, jika masih berlebih maka untuk orang-orang di antaramu sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kewajiban anak membantu kedua orang tua sesuai kemampuannya disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 46. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Alhasil dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, bagi anak yang sudah berkeluarga, ia tetap punya kewajiban memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya jika anak tersebut tergolong mampu dan kedua orang tuanya tergolong membutuhkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.